Nah, jadi oleh karena itu maka ini korupsi akan menggila-gila seperti itu. Kita lihat apakah misalnya Prabowo mau memberantas korupsi? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kenapa? Prabowo punya 2 kasus di KPK. Pesawat terbang yang setelah protes dibatalkan. Itu. Tapi sudah bayar fee. Marriage. Ya. Yang pesawat tua itu ya. Ya, itu. Kata komisi. Anak buah Prabowo bahwa itu dibayar dengan uang pribadi. Sehingga tidak ada menimbulkan keuangan negara. Saya katakan di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu hanya 2 pasal yang bicara tentang kerugian keuangan negara. Pasal 2 dan pasal 3. 28 itu tidak ada kerugian keuangan negara. Gratifikasi tidak ada kerugian keuangan negara. Menyuap tidak ada kerugian keuangan negara. Jadi itu masuk dalam pasal percobaan. Karena belum terjadi percobaan. Dan pengalaman saya di KPK pernah tahan penjara, baru percobaan. Yang kedua food estate. Food estate itu dibantu kiasan partainya kemudian dilaksanakan. Kemudian anak buahnya Prabowo mengatakan itu uang pribadi tidak pakai. Tetap saja bahwa di dalam ketentuan pengadaan barang dan jasa, satu proyek yang di atas nilai di atas 250 juta itu harus dilelang. Ini miliaran, triliunan, tidak dilelang seperti itu. Jadi meskipun dia pakai uang pribadi, tapi itu melanggar ketentuan. Kalau iya pakai uang pribadi. Kalau katakanlah betul seperti, tapi tetap kena. Sehingga Jokowi akan menggunakan itu. Kalau Prabowo macam-macam, dia akan suruh KPK. Kenapa? Pansel yang dibentuk oleh Jokowi sekarang itu 5 orang menurut undang-undang, tidak disebutkan berapa orang pemerintah, berapa orang masyarakat, hanya disebutkan unsur pemerintah, unsur masyarakat. Tapi sudah disebutkan deklarasi 5-4. 5 pemerintah, 4 masyarakat. Berarti sudah bisa diprediksi bahwa orang-orang yang 5 orang terpilih dan kemudian 5 orang dewan pengawas adalah orang-orang dia. Jadi kalau misalnya Prabowo macam-macam, kemudian Jokowi perintahkan anak buah di KPK proses selesai. Itulah tadi saya katakan bahwa dengan 02 menang ini Jokowi berkuasa sampai 2045 karena dikendalikan seperti itu. Nah, oleh karena itu maka tidak ada pilihan lain bahwa harus kita melakukan usaha upaya. Saya garis bawahi pernyataan saudara Refli, konstitusional, ya, konstitusional. Apakah angket, apa saja, kemudian ke MK, apa segala macam seperti itu, ke DPR dan seterusnya. Sehingga kemudian mudah-mudahan, insya Allah, anggota DPR, anggota MK dapat hidayah, sehingga mereka, ini kalau dibiarkan nanti tambah berbahaya dan seterusnya. Nah, kemudian bisa melakukan hak angket, dan hak angket itu bisa sampai kepada pernyataan pendapat bisa sampai ke MK. Ya, tapi tadi Bang Abdullah mengatakan bahwa sulit bagi Prabowo untuk melakukan satu kebebasan karena ada pengawasan itu. Tapi sementara banyak orang yang mengharap atau berharap yang sekarang ini sedang melipir ke Prabowo dengan harapan dia mampu menindak baik Gibran ataupun Jokowi itu mana yang lebih memungkinkan? Sama yang kedua, kalau dia betul dilantik, apakah dia bisa melindungi dari kasus-kasus yang sebenarnya masih diperkirakan? Artinya mereka yang mendekati Prabowo itu kan yang tadi saya katakan teori pertama itu bahwa mereka sudah keluarkan sekian miliar, juta itu kan harus kembali. Maka kemudian untuk kembalinya itu kan harus berdekat dengan penguasa. Kan Prabowo pernah mengatakan bahwa 20 tahun tidak masuk dalam pemerintahan, maka perusahaannya habis kelam kabut dan seterusnya. Nah, karena itu susah bisnis. Ya, susah bisnis. Karena itu masuk. Setelah 4 tahun 5 tahun ini maka kemudian berkembang sehingga bisa dimengerti kalau memang perusahaannya susah, bagaimana dia pakai uang pribadi untuk bayar fee pesawat itu, terus bagaimana uang pribadi untuk bayar food estate, berarti memang sudah relatif makmur ketika masuk dalam itu. Nah, orang-orang seperti ini juga seperti demikian. Mereka berharap bahwa biaya yang sudah mereka keluarkan seterusnya agar bisa dikembalikan dengan ketika berada di sekitar penguasa seperti itu. Tapi apakah kemudian Prabowo bisa melakukan itu? Maka kemudian nanti ada serangan dari masyarakat segala macam.
kemudian terus perabotannya mereka, bagaimana pendapat Bapak, saudara-saudara? Maka kemudian ada cerita 3 ekor sapi, ya, warna hitam, warna putih, warna coklat, datang seekor singa. Nanti saya cuma mau bunuh itu saja, kalian dua tidak apa-apa. Maka dia hantamlah, dia makanlah itu yang warna putih. Sudah itu selesai, datang ke warna coklat. Begitu juga terakhir warna hitam. Kata hitam dalam hati, saya sudah duga bahwa nanti giliran saya juga seperti begitu. Nah, jadi kita belajar dari ilustrasi 3 ekor sapi itu, maka kemudian kalau mereka ditanya oleh pendapat oleh Prabowo, maka mereka akan katakan terserah sama Bapak saja, Pak. Kami ikut saja, Pak, seperti Bapak. Nah, Prabowo akan terbelenggu seperti itu. Lantas kemudian orang mengatakan nanti menegakkan HAM, kasus-kasus HAM yang lama akan ditangani, dibongkar. Bagaimana kalau orang bilang kasus 97, 98, Prabowo termasuk yang menculik seperti itu? Bagaimana bisa mengadili dirinya sendiri dan seterusnya? Belum lagi misalnya nanti Pak Narkonya akan bisa menjelaskan beberapa jenderal yang menjatuhkan hukuman memecat Prabowo sebagai jenderal TNI aktif. Itu kemudian sekarang berada sama-sama dengan beliau. Ini kan Indonesia itu negara aneh bin ajaib betul. Di dunia ini cuma mungkin seperti Indonesia seperti itu.